Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Sudah lama ya kita nggak ketemu, tapi mungkin minggu-minggu kemarin sudah bertemu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Nah, hari ini kita juga akan sekolah minggu bersama kakak juga di sini gitu ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, coba lihat dulu kiri kanannya. Kita lihat kalau kita punya adik, kita lihat adik kita dulu. Kalau kita punya kakak, kita lihat kakak kita dulu. Terus kita lihat papa mama kita. Nah, coba kasih senyum ke mereka juga. Nah, untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nah, kalau bagi adik-adik yang masih duduk saat sekarang ini, coba kita berdiri dulu dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan menggunakan gerakan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesehatan. Dan kami juga bersyukur bahwa hari ini kami bisa bersama-sama ibadah online untuk sekolah minggu. Kami juga merasakan ya Tuhan bahwa kami bisa bersama-sama beribadah meskipun kami juga beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau juga berkati kami supaya kami juga duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati kami. Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasal 25 ayat ke-35 sampai 46. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Matius 25 ayat 35 sampai 46. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Adik-adik, tadi kita udah membaca dari Matius 25 ayat 35 sampai 46. Nah, sekarang kakak mau cerita. Tapi kakak mau adik-adik juga perhatiin kakak ya. Oh ya, hari ini kakak cerita gak cuma kakak sendiri, tapi kakak bawa teman kakak. Kalian mau lihat teman kakak yang mana? Ini dia nih. Jadi kakak gak akan cerita sendiri, tapi kakak akan cerita bareng teman kakak ini. Nah, coba sekarang kamu perkenalan sama teman-teman kakak di sini. Jadi teman-teman kakak juga kenal sama kamu, oke? Halo teman-teman, nama aku Rani. Aku akan cerita juga dengan teman-teman. Jadi teman-teman duduk ya, dengerin aku juga. Nanti kita bareng-bareng belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau nih adik-adik ya punya coklat Silver Queen lah gitu. Terus kira-kira nih adik-adik mau nggak berbagi sama kakak atau adik atau mama atau nenek gitu? Kalau misalkan nenek kita lihat atau kakak kita lihat kita punya Silver Queen, terus mereka mau minta, kira-kira dikasih nggak? Nah, kira-kira Rani mau ngasih nggak? Ya, aku sih mikir-mikir dulu, Kak. Kan Silver Queen itu enak. Aku sih kayaknya bingung deh. Aku kasih nggak ya? Kamu mulai deh bingung. Pasti kamu maunya Silver Queen itu buat kamu sendiri kan? Iyalah, Kak. Masa kan aku punya Silver Queen itu
kakak aku, kan mereka bisa beli sendiri. Jadi ya silver queen-nya buat aku sendiri lah. Oh, jadi kamu gak mau berbagi nih sekarang. Katanya anak Tuhan, tapi gak mau berbagi. Nah, coba adik-adik di rumah, kira-kira kalau adik-adik punya silver queen, kira-kira adik-adik mau berbagi gak ya? Atau kayak Rani tadi bilang, disimpan sendiri aja. Kan silver queen itu enak. Jadi ya kira-kira rela gak sih kita berbagi dengan orang lain, dengan kakak kita, dengan adik kita, terus dengan nenek kita. Adik-adik, hari ini kita juga akan belajar dari pembacaan kita. Jadi kalau tadi kita bicara tentang berbagi silver queen terhadap kakak kita, orang tua kita, nenek kita gitu. Nah, hari ini kita juga bisa melihat pembacaan kita. Pembacaan kita itu mengajarkan kita juga tentang berbagi. Jadi kalau adik-adik tadi ingat pembacaannya tentang bagaimana memberi orang ketika kehausan, terus memberikan pakaian ketika orang itu telanjang. Nah, jadi adik-adik hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berbagi ke orang lain. Adik-adik, kalau kita itu berbagi ke orang lain, berarti sebenarnya kita juga menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain. Kita bisa memulainya dengan orang tua kita di rumah misalkan. Seperti tadi kalau kita punya sesuatu, kira-kira kita rela gak sih berbagi dengan saudara kita, orang tua kita di rumah gitu. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang berbagi, sebenarnya kan kalau kita lihat kakak kita punya makanan, sebenarnya kita juga kan mau dibagikan. Ya, misalkan pasti kita bilang, "Kak, bagi dong makanannya. Masa sih kakak doang yang makan, aku gak makan?" Nah, kita juga harus bisa merasakan kalau kita punya makanan terus kakak kita gak dibagi, ya sebenarnya mereka juga mau dibagi gitu. Sama seperti kita, kalau kita lihat kakak kita lagi makan, kita juga mau kan kakak kita itu berbagi makanan sama kita gitu. Terus adik-adik, pembacaan kita hari ini tuh mengingatkan kita juga supaya kita juga berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Kalau misalkan kita lihat teman kita, nah, mungkin kalau sekarang kan kita nggak bareng nih ya sekolah sama teman-teman gitu. Tapi kalau adik-adik ingat ketika sekolah gitu, misalkan ada teman kita yang mereka nggak jajan atau mereka lupa bawa bekal. Nah, kira-kira kalau kita bawa bekal nih, kita mau nggak sih berbagi bekal kita dengan teman-teman kita gitu. Jadi kita nggak makan sendiri, terus teman kita hanya ngeliatin kita mulu gitu. Jadi kira-kira nih adik-adik mau ngasih nggak bekalnya? Nah, kira-kira Rani juga mau ngasih nggak? Kalau aku sih Kak, aku kalau di sekolah sih suka berbagi dengan teman-teman. Kalau misalkan aku bawa roti, aku kasih teman aku roti. Atau kalau aku bawa nasi goreng dibawain sama mama, aku juga nawarin teman-teman aku. Terus aku juga ngasih makanan aku ke mereka. Terus teman-teman aku juga kalau mau ya kita makan bareng di kelas. Wah, bagus itu mah Rani.
berarti kamu udah belajar untuk berbagi kepada orang lain. Meskipun tadi kalau kamu bicara tadi tentang Silver Queen, kamu nggak mau berbagi tuh sama kakak, sama nenek, sama saudara-saudara kamu di rumah. Tapi ketika di sekolah kamu mau berbagi sama teman-teman kamu. Nah, terus oh iya Rani, tadi kita juga kan baca tuh kalau di Alkitab itu bilang, jadi di Alkitab itu kan bilang kalau kita harus mengunjungi orang yang di dalam penjara gitu kan. Iya kak, aku bingung pas tadi baca kok mengunjungi orang dalam penjara. Tapi kan aku gak punya saudara aku yang ada di penjara di kantor polisi. Iya, maksudnya tuh kalau untuk kita ya, bukan berarti kita juga misalkan membayangkan kalau saudara kita masuk penjara, bukan. Tapi bisa jadi nih mengunjungi teman kita yang kalau sekarang kan dalam masa COVID ini kan kita nggak bisa tuh bertemu teman-teman atau mengunjungi atau main karena katanya kan harus menjaga kesehatan, terus mainnya harus di rumah. Nah, kita bisa nih sekarang kan misalkan orang tua kita punya tuh WhatsApp yang bisa video call, atau kita udah punya HP sendiri yang bisa video call. Nah, jadi kalau kita punya HP juga bukan hanya untuk main game, tapi misalkan untuk video call sama teman kita, nanyain, kabar kamu gimana? Misalkan Oka nanya gitu kan ke Dio gitu. Misalkan kan nggak satu rumah nih. Dio gimana kabarnya? Atau misalkan Lionel nanyain kabarnya Sheryl apa kabar hari ini. Jadi kalau kita punya HP itu bukan untuk main-main game aja di rumah, tapi misalkan karena kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita video call nih, kita nanyain juga kabar mereka gimana, mereka udah makan apa belum, terus apa yang mereka lakukan selama di rumah aja, selama liburan sekolah. Jadi kita tuh belajar untuk peduli terhadap orang lain gitu, belajar untuk seperti yang tadi kita baca dalam Alkitab gitu. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, ya kita harus belajar peduli dengan orang lain. Kita juga harus belajar berbagi dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, dengan kakak, adik, papa, mama, nenek, kakek, ataupun teman-teman kita di luar sana, teman-teman kita yang gak satu rumah dengan kita, atau tetangga-tetangga kita. Jadi kita juga belajar untuk berbagi bersama-sama, karena kita juga berharap kita bisa dibagi oleh orang lain dan diperhatikan misalkan oleh orang lain, atau dipedulikan oleh orang lain. Jadi kita juga belajar untuk peduli terhadap orang lain dan berbagi kepada mereka. Terutama kita juga berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau kita punya dan orang lain gak punya, ya kita juga berbagi kepada mereka. Oh gitu ya kak. Jadi kalau di Alkitab tadi kita baca dan dengar kalau kita juga harus mengunjungi orang dalam penjara, bukan berarti kita membayangkan saudara kita itu masuk ke penjara ya kak, ke kantor polisi. Tapi sebenarnya itu mengajarkan kita untuk peduli dengan orang lain, terus berbagi. Nah, kalau kita peduli, misalkan, iya aku juga udah punya WhatsApp kak. Kalau aku di rumah, aku juga suka video callan sama teman-teman aku. Terus aku nanyain tugas-tugas. Jadi walaupun sekarang aku nggak pergi ke sekolah, aku bisa ketemu teman aku di video. Terus aku juga kalau ada tugas-tugas yang susah, aku
tanya ke teman-teman, atau teman-teman juga nanya ke aku tentang tugas. Jadi kita bisa belajar bareng walaupun di rumah masing-masing, Kak. Nah, itu dia Rani. Jadi bagus tuh kayak kamu misalkan walaupun gak bisa belajar bareng di sekolah, kamu bisa tuh bersama-sama belajar dengan teman-teman gitu. Dan ketika kamu video callan, sebenarnya kamu udah belajar untuk peduli, untuk berbagi. Contohnya kan kayak tadi misalkan kalau kamu punya kesusahan atau teman lain punya kesusahan, ya saling bantu gitu kan. Ya walaupun bukan berarti ngasih jawaban ya gitu. Jadi nanti itu mah namanya kita kan saling mencontek gitu kan. Tapi kalau tadi kamu bilang kan saling memberitahu gitu kan. Kalau teman kita nggak tahu tentang pelajaran hari itu, kita kasih tahu apa sih yang kita pahami tentang pelajaran itu gitu kan. Atau misalkan kita nggak tahu, ya kita juga balik nanya ke teman kita gitu kan. Nah, itu teman-teman ceritanya. Jadi kita harus belajar memperhatikan orang lain dan mau berbagi bersama mereka. Jadi kita juga harus belajar kalau orang lain juga ingin kita bantu. Nah, itu ya adik-adik. Jadi kita harus ingat apa yang disampaikan Rani juga. Jadi Rani tadi bilang kalau kita juga harus membantu orang lain, kita harus peduli. Dan kita harus belajar kalau kita mengaku anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Salah satunya adalah membantu teman-teman kita dan berbagi bersama mereka. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah pada saat ini. Dan kami juga berdoa bagi kami masing-masing ya Tuhan, bagi adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Biar Engkau juga berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga orang tuanya. Biarlah orang tua dari adik-adik kami juga selalu mendampingi adik-adik kami dan selalu menyayangi mereka. Biarlah Engkau juga berkati orang tua adik-adik kami. Biarlah diberikan kesehatan dan Engkau juga selalu melimpahkan berkat-Mu kepada mereka. Dan biarlah Engkau juga jadikan adik-adik kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menaati orang tua kami dan orang tua dari adik kami masing-masing. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, biar Engkau juga berkati mereka supaya Engkau juga menyembuhkan mereka dan biarlah mereka juga bisa melakukan aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
kita sudah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama kakak dan teman-teman yang lain di rumah mereka masing-masing. Dan sampai bertemu di minggu depan bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.